Kali ini kita akan membahas mengenai fitur baru di AutoCAD 2022. Jadi seperti biasa, Autodesk merilis software baru di bulan-bulan Maret, di akhir Maret dan di awal April. AutoCAD seperti biasa jadi salah satu yang pertama. Nah, sekarang kita coba lihat apa sih yang baru di AutoCAD 2022. Fitur yang pertama adalah Trace. Jadi Trace ini adalah fitur untuk review atau melakukan markup di AutoCAD web atau mobile. Jadi kalau kita lihat dulu itu AutoCAD sudah punya yang namanya AutoCAD web dan AutoCAD mobile. Itu file ini bisa saya langsung save pakai command ini. Jadi save to web dan mobile. Untuk opennya saya juga bisa buka dari sini. Jadi file yang dikerjakan di mobile device atau di web itu bisa di open dari sini. Nah, kalau saya buka di mobile device-nya itu ada fitur yang namanya trace. Kalau kita lihat di sini, ini ada trace palette. Ini akan kelihatan ada markup apa sih yang dilakukan oleh member tim kita. Gitu. Terus kalau kita cek, oh ini ternyata di sini ada markup yang dibuat di mobile device. Saya bisa tahu, oke ini ada keterangan saya disuruh memindahkan dinding ini ke kanan 2 feet. Terus siapa yang membuat markup dan kapan, gitu ya. Fitur selanjutnya adalah share drawing. Jadi konsepnya sebetulnya agak mirip dengan tadi save ya. Kalau cuma ini bedanya adalah saya bisa klik share, terus nanti saya dapat link yang bisa saya bagikan ke tim saya. Jadi apakah saya bisa share itu hanya sebagai view only, mereka hanya boleh lihat, atau mereka juga boleh ngedit. Sekali lagi ini share-nya lewat web dan mobile device ya. Nanti diklik link ini dia akan kebuka di web. Sebetulnya ada fitur untuk open di desktop, tapi saya rasa itu nggak cocok untuk kolaborasi ya, karena misalnya ada beberapa orang sekaligus yang buka file AutoCAD-nya di beberapa desktop, itu akan jadi konflik nantinya. Jadi ada versinya si A, versinya si B, versinya si C, dan AutoCAD nggak didesain untuk seperti itu. Jadi fitur ini memang lebih ditujukan untuk kolaborasi dengan AutoCAD web dan juga AutoCAD mobile. Selanjutnya kita punya fitur count. Kalau dulu kita harus menghitung jumlah blok itu pakai list atau pakai Express Tools, biasanya kita pakai big count block itu. Sekarang kita punya fitur yang sudah jadi default. Jadi sekarang saya klik count di sini. Ini akan langsung ditunjukkan, oke jumlah kursi ini semua ada sekian, jumlah komputer ada sekian. Terus ini ada warning kalau ada yang nggak beres. Coba saya klik, dia ngasih tahu ada yang overlap objeknya. Jadi kalau di sini kita cek ya, ini ada yang merah. Ini saya klik, saya hapus, baru warningnya hilang. Jumlahnya sih dia nggak salah, dia tetap 37, biarpun ada yang overlap dia nggak akan hitung, tapi ya sebaiknya kita perbaiki. Terus ini juga ada fitur untuk naruh text fieldnya. Jadi saya klik kanan, terus saya klik insert count field. Misalnya di sini ada jumlah komputer 54. Kalau misalnya saya hapus seperti ini, terus saya save atau saya regen, dia akan diupdate jumlah komputernya. Selanjutnya adalah fitur push to Autodesk Docs. Jadi fitur ini sebetulnya adalah fitur untuk kolaborasi dengan platform Autodesk Docs. Jadi ini sebenarnya sudah nggak baru-baru banget di 2022, di 2020 dan 2021 ini sudah bisa dilakukan dengan add-on. Kita sudah pernah bahas di Keynotes. Ini fungsinya buat mengconvert dari gambar CAD ini ke PDF lalu dipublish ke Autodesk Docs. Kalau ingin tahu lebih lanjut nanti bisa dicek aja di artikelnya.
kita nggak bahas lebih detail di video ini. Terakhir adalah floating windows. Jadi kalau kita lihat AutoCAD ini kan dia semua area gambar itu pasti di dalam windownya AutoCAD ini. Jadi ini agak susah kalau kita kerja dengan multiple monitor, atau ya ini mau kita pindahkan ke layar sebelahnya atau beberapa file sekaligus. Dulu kita akalinya dengan buka AutoCAD lagi, terus kita buka gambar barunya di situ, baru kita pindah ke monitor sebelahnya. Kalau misalnya kita tile di sini, ya tile vertically, ini juga gambarnya saya nggak bisa keluarkan dari ini, dari areanya AutoCAD. Nah kalau sekarang ini saya drag, ini dia jadi floating. Ya, ini bisa saya gerakkan kemana aja, termasuk saya pindah ke layar sebelahnya. Jadi ini sangat membantu bagi yang bekerja dengan multiple monitor. Jadi itu semua adalah fitur-fitur baru di AutoCAD 2022. Memang banyak di fitur kolaborasi, tapi fitur seperti count itu sangat berguna, terutama yang pakai AutoCAD LT, karena ini sudah fitur OOTB ya, out of the box. Jadi mereka juga dapat juga untuk yang menggunakan multiple monitor, yaitu floating windows sangat berguna sekali. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.